proses dalam pelaksanaan teknis leger jalan. Jadi leger jalan ini kita mulai dari tahap persiapan, kemudian ada pengumpulan data ya. Pengumpulan data ini juga ada data primer dan data sekunder. Setelah kita dapat datanya, maka kita perlu pengolahan dan analisis ya. Tentunya dengan pengolahan analisis ini tentunya nanti akan dilakukan monitoring agar hasil yang dikeluarkan nanti itu sesuai dengan standar dan pedoman yang telah Kementerian PUPR. Nah, selanjutnya setelah dilakukan pengolahan, dilakukan penyajian data. Penyajian data ini juga tentunya nanti akan dilakukan monitoring juga agar dokumen leger yang dihasilkan nanti itu sudah sesuai dengan standar pedoman yang terbaru. Yang pertama, pedoman yang paling yang ada sebelum ini itu adalah tahun 2008. Sekarang kan 2024 ya. Tentunya banyak teknologi dalam dunia pengukuran atau pemetaan itu banyak teknologi yang sudah terbarukan. Jadi kalau kita mengikuti pedoman yang lama, maka kita tidak bisa mengikuti terkait dengan perkembangan teknologi sekarang. Yang pertama itu. Terus kemudian di mana ini harapan kami sebagai Narsum itu teman-teman dinas, baik itu dinas kabupaten kota dan terutama provinsi, itu dapat melakukan atau mengetahui bagaimana proses pelaksanaan leger jalan secara penuh, agar nantinya dia bisa memberikan pengetahuan atau wawasan kepada penyedia jasanya. Terus yang kedua, agar bisa melakukan filtering atau monitoring terhadap paket pekerjaan leger jalan. Nah, yang pada dasarnya memang semuanya itu pembina terkait dengan leger jalan di Indonesia ini adalah DPSI. Namun provinsi yang selaku penyelenggara provinsi ini bisa melakukan monitoring terhadap leger-leger jalan kabupaten kota. Nah, disinilah peran pentingnya daripada Bintek ini, agar semua teman-teman dari provinsi ini dapat melakukan verifikasi tersebut. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih untuk DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan acara pada minggu ini. Sangat baik menurut saya. Lalu tujuannya sebetulnya untuk ke lapangan seperti ini itu supaya para peserta ini, dalam hal ini kebetulan dari kabupaten dan kota ya, itu bisa mengetahui sebetulnya seperti apa pekerjaan lapangan yang dilakukan, atau dalam hal lain itu bahasanya adalah pengumpulan data primer, akuisisi data primer untuk pekerjaan leger jalan. Lalu selain itu juga kita juga mengajarkan kepada para peserta dari kabupaten dan kota itu untuk bagaimana kita juga bisa mengecek pekerjaan dari penyedia jasa ketika pekerjaan leger jalannya sudah dilakukan. Kira-kira seperti itu, sehingga nanti apa yang dilakukan di lapangan rekan-rekan kita dari kabupaten dan kota juga bisa mengerti tentang bagaimana pekerjaan di lapangan. Jadi kalau tiga sebetulnya untuk pekerjaan kegiatan lapangan kali ini tiga. Yang pertama adalah bagaimana kita mengetahui itu detail apa saja di lapangan yang diambil dan diukur koordinatnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengkoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil pekerjaan dari penyedia jasa. Jadi selain kita tadi sudah mengetahui penyedia jasa, kalau misalnya memang ada yang belum bisa diambil koordinatnya, kita bisa memberitahu bahwa itu harus diambil. Contoh mungkin di sini ada penerangan jalan umum, ada rambu dan lain sebagainya, itu harus diambil koordinatnya dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita mengecek. Jadi misalnya setelah pekerjaan dari penyedia jasa selesai, lalu kita juga harus bisa memastikan bahwa koordinat yang sudah diakuisisi oleh penyedia jasa itu juga sudah sesuai dengan pedoman kita. Jadi kita ke lapangan juga, lalu kita ukur juga di lapangan, kita bandingkan data yang hasil pemeriksaan dengan hasil yang dihasilkan oleh penyedia jasa. Yang ketiga, kita juga harus memastikan bahwa peralatan yang digunakan oleh penyedia jasa itu sudah sesuai dengan pedoman juga. Jadi tadi juga sudah disampaikan bahwa bagaimana kita melakukan uji konsistensi data terhadap peralatan yang digunakan dalam pekerjaan leger jalan. Untuk Bintek kali ini tentang berjalan sangat bermanfaat bagi khususnya dari Tembarang Aset juga, tidak hanya dari dinas maupun dari PT, karena fungsinya kita juga harus mengetahui dari posisi jalan itu banyak sekali data yang harus kita tahu, termasuk lebar jalan, utilitas, gorong maupun batas RMJ. Semoga kedepannya kegiatan ini juga harus lebih banyak untuk
terutama untuk teman-teman aset, karena kita nggak hanya sekedar by data tapi juga harus kita tahu kondisi jalan maupun data tersebut.